kalau tenis itu dia lebih, kalau forehandnya tangannya lebih lurus gitu Kak, lebih lurus. Kalau pedal tuh segini lebih pendek. Iya, dan dia pedal tuh bermain slash. Bermain slash. Jadi bolanya bisa miring-miring. Padel ini baru nggak sih di Indonesia? Kalau anakku sih udah dari 2 tahun yang lalu udah main dia. Oh gitu. Berarti sebenarnya bukan baru ya di Jakarta? Kalau aku lihat sih enggak. Berarti kalau kita sewa lapangan padel juga gak bisa langsung ya? Gak Saking bisa. penuhnya. Jadi Nggak semua ada aplikasinya ya. Ya aplikasi nggak bisa tuh kayak kita mau main, besok mau main pedal ya kita booking nggak bisa tuh. Gak Gak bisa. bisa. Berapa lama? Ada sebulan, ada 2 minggu. Sumpah, Ya. sumpah kayak war tiket konser Kak. Padel ini benar-benar olahraga yang apa ya? Mungkin sebagian orang mungkin FOMO. Mungkin sebagian orang menganggap lifestyle. Tapi memang ini olahraga yang benar-benar apa ya? Fun. Capeknya dapet, keringetnya dapet gitu loh. Bisnisnya Bisnisnya dapet. Sepakat gak sih kalau dibilang orang nih, padahal itu kan olahraganya orang kaya. Kayak dong kita. Gitu dia. Amin ya Allah. Iya kan? Amin sangat. Gimana? Kayak menurutku enggak harus orang kaya. Enggak harus orang kaya. Bersama saya sudah hadir Mas Jehan sebagai owner dari komunitas Pedal Pop Jakarta atau Pedal Pop Indonesia? Pedal Pop Jakarta. Pedal Pop Jakarta, dan satu lagi ada yang cantik nih Lu. Iya. Mbak Ira Riswana. Halo Mbak. Halo Mbak, halo Mas. Sebagai apa nih aku sebenarnya antusias pedal? Kefomuan pedal aja. Kepamuan pedal. Kita hari ini Sahabat Merdeka juga mungkin sering belakangan ini dengar soal olahraga yang namanya pedal apa padel? Padel apa pedal? Hayo loh. Hayo. Ada sebagian orang di lapangan bilang padel. Tapi ada yang orang-orang di lapangan juga bilang pedal kan? Pedal. Tulisannya emang padel. 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 Tapi itu bahasa Spanyol ya. Perkenalkan tapi kan di Meksiko tau Kak? Meksiko. Iya Meksiko. 1999. Berarti kita sebutnya apa nih? Padel. Padel aja lah Padel ya. aja lah ya. Sepakati berarti padel. Iya. Padel. Nggak usah kayak So yang lain ya. English. Iya, oke. Kan tadi pagi kita makan nasi uduk ya. Apa kabar nih berdua? Baik. Alhamdulillah. Ini muka-muka para olahragawan nih, olahragawan dan olahragawati emang cerah kalau diajak ngomong soal olahraga nih ya. Sebelum aku mau nanya dulu. Kalau Lulu pernah ikutan menjadi bukan korban sih kali ya, FOMO-nya padel ini? Belum pernah Kak, tapi kalau seliweran di TikTok, di Instagram tuh rame sih Kak soal padel-padel ini. Penasaran, tapi katanya mahal. Apa iya? Katanya sih olahraganya orang-orang berduit. Iya. Kita tanya nih, di depan kita ini pasti orang-orang berduit dong ya. Harusnya. Kita orang-orang yang mencari duit di padel. Sumpah cocok parah. Oke, aku mau nanya dulu. Kedua-duanya, kenapa milih olahraga padel? Kamu dulu coba. Oke, kalau aku karena aku basicnya suka olahraga dan Boleh maju lagi sedikit. Oke. Basicku kayak suka olahraga gitu. Jadi tenis, aku basicku main tenis. Kemudian aku coba pedal dan ternyata lebih gampang dibandingkan tenis. Kalau tenis tuh lebih ke arah teknik. Jadi ketika orang main nggak bisa, maksudnya nggak bisa forehand atau backhand, itu nggak bakal jalan, nggak bakal rally, pasti out terus. Sedangkan pedal, kakak misalnya anak tenis meja atau anak badminton, anak tenis, coba main pedal itu pasti gampang dan ternyata gampang ya gitu. Akhirnya makanya banyak yang mau main karena lebih gampang dibandingkan olahraga tenis. Dan Seriusan? menurutku Sebenarnya kalau dibilang gampang itu kan menurut kamu. Aku yang nggak pinter-pinter ini, ya kan? Aku anak tenis sebenarnya. Aku tuh olahraganya mulai dari nyelam, taekwondo, terus udah gitu tenis, badminton, pokoknya semua aku jabanin kan gitu kan. gitu. Cuman pacu jalur belum, goyangnya doang gue bisa ya kan. Terus pedal ini menurut aku tuh lebih kan kalau main tenis tuh yang yang benar-benar keluar. Kalau ini enggak gitu loh. Cuma tapi sebenarnya olahraga ini tuh apa ya? Lebih sebenarnya kayak emosi ya. Lebih ke emosi, penahanan diri gitu loh. Lebih dibilang susah, aku sih susah, nganggapnya aku susah gitu loh. Karena menurut aku nggak bisa gitu. Bisa sih, cuman yang nggak jago kayak misalnya aku di tenis misalnya pukul kenceng, pasti di padel bolanya nggak tahu kemana gitu kan. Oh, kalau terlalu kenceng dia malah nggak kontrol. Iya, nggak kontrol.
kalaupun jadi ada teknik-teknik tertentu yang sebenarnya menurut aku sih lebih anak tenis kan, maksudnya lebih tenis kalau aku gitu loh. Jadi kalau main pedal itu capeknya capek banget. Iya. Capeknya capek banget. Main pedal lebih capek. Ya. Bukannya kayaknya Kecil kan? Jangan dipikir kecil. Dan itu skala tidak mau capek. raketnya juga kayak nggak seberat tenis kan harusnya. Tapi aku lebih nyaman pakai raket tenis. Ya karena mungkin Mbak Ira backgroundnya itu ya. Tapi pedal itu aku jujur aja, aku main pedal itu lebih nyaman di pedal itu karena dia kan nggak terlalu effort lari sana sininya nggak terlalu gitu. Cuman ketika kita berhadapan dengan dinding dan kaca itu, itulah yang membuat kepala agak sedikit pening. Ini mau balikinnya gimana ya? Jadi lebih ke arah ke posisinya gitu kan. Iya. Pedal tuh bermain posisi. Jadi ketika mantul kita harus tahu posisinya di mana gitu. Kayak gitu sih. Ini kita agak-agak bingung karena kita belum pernah ke lapangan padel. Iya, cobain deh. Padel ya. Karena takut ini loh, takut ketagihan gitu kan. Harus sih. Harus. Apalagi memang lagi zamannya harusnya sih kita nggak ada salahnya ya nyoba sesekali ya. Nanti kita ikut deh ke tempatnya Jihan ya. Jadi itu sebenarnya kalau gue bilang sih nggak ada kata nggak bisa, cuma males dan malu. Betul. Aku belum pernah main pedal awal-awal ya. Aku mukul nggak pernah benar. Karena aku pikir kayak pukulan tenis, ternyata enggak. Akhirnya begitu coaching, oh ya udah lumayan lah, udah bisa volley rally-nya tuh udah enak gitu loh. Terus bedanya tenis sama pedal tuh apa? Coba Jihan dijelaskan. Oke. Nanti gue salah ngomong lagi. Jadi dari saya banget. Si paling tenis kan Anda. Baik. Kalau menurutku perbedaan tenis dan pedal dari apa ya? Kalau tenis itu dia lebih, kalau forehand tangannya lebih lurus gitu Kak, lebih lurus. Kalau pedal tuh segini lebih pendek. Iya, dan dia pedal tuh bermain slash. Bermain slash. Jadi bolanya bisa miring-miring. Dan kalau tenis kan bisa 1 lawan 1 ya. Kalau pedal tuh biasa. Oh iya. 2 lawan 2. Dia harus 2. Harus berpasangan. Kenapa kalau satu? Apa terlalu cepat pergerakan bolanya? Peraturannya emang begitu. Iya. Kita udah ngubah aturan. Sudah diciptakan untuk berpasang-pasangan. Oh iya, biar mau dia memisahkan. Iya. Jadi kayak kalau tenis tuh biasanya pukulannya kita mau servis itu overhead kan. Nah kalau di pedal tuh underhead, jadi bawah dulu, mantulin ke bawah dulu bolanya. Bedanya gitu sih kalau yang aku lihat. Kalau perhitungan outnya atau skornya gimana? Nah, kalau pertandingan biasanya dipakai skor tenis ya. Skor tenis. Tapi kalau kita Meksikano enggak ya? Enggak. Kalau maksudnya apa nih? Ada Meksikano, ada pertandingan. Apa aja tuh? Meksikano, Americano enggak ada ya bos? Enggak ya? Ada. Jadi intinya kalau kita pakai aturan tenis, tenis kan 0-15 30 gitu kan. Dan itu bakal panjang, bakal lama. Karena itu kan 0-15 30 dan itu hitungannya 1 poin. Nah, kalau untuk bermain kita komunitas, kalau main aturan tenis itu lama banget gantiannya. Nah, kalau main aturannya 21 main atau Americano itu mainnya 21 bola. Jadi Meksikano apa Americano? Oke, Americano yang udah Meksikano bebas lagi. Aku no ya. Intinya main 21 bola atau 16 bola. Hitungannya jadi per bola satu orang tuh kalau 21 bola 5-5-5. Yang terakhirnya 21. Yang 1 bola itu ketika cari bola yang menang itu bola ke-21-nya. Dan itu aku hitung rata-rata tuh sekitar 15 menitan per game. Per game istilahnya satu game ya, bukan satu set ya. Jadi bisa nih kita game pertama kita berempat main. Nanti game kedua lagi kalau aku menang aku kan di atas berarti nama aku bisa main nama yang nanti selanjutnya, yang kalah masuk ke hitungan bawah gitu. Tapi nanti muter jadi 1-2 jam itu bisa 7 kali main ya. 7-6 kali main. Oke. Bisa 7, misal 7-6 tergantung mainnya itu sih Kak sebenarnya. Tergantung jago apa kagak ya. Kalau mainnya cepet ya bisa banyak gitu, balik lagi situ sih. Tapi sebenarnya si padel ini baru nggak sih di Indonesia? Kalau anakku sih udah dari 2 tahun yang lalu udah main dia. Oh gitu. Berarti sebenarnya bukan baru ya di Jakarta? Kalau aku lihat sih enggak. Nama waktu itu anakku main pertama kali itu di raket pedal. Oh gitu. Di raket pedal yang di Cilandak kan. Cilandak itu udah dari 2 tahun yang lalu deh. Terus baru rame-rame sebenarnya sih
atlet-atletnya juga udah banyak kok, atlet-atlet nasional atau dunia kan sekarang lagi turnamen lagi maksudnya di Indonesia lagi di mana-mana Iya, lagi turnamen. mana-mana. Iya, Nanti iya, Agustus pun juga ada kayaknya kalau nggak salah. Ada Agustus. lo. Ada serius. Oh serius lu? Iya, kita sebutin promosi dong jadi. Oh iya lupa maaf. Iya. Kita belum di endorse ya, Iya, Wak. belum. Iya. Oh, jadi itu sebenarnya bukan yang tiba-tiba pedal ya, enggak yang Bukan tiba-tiba pedal, tapi semua orang akan pedal pada waktunya. iya. Pedal. Tolong dicatat bagus. Kalau pedal di luar Jakarta juga banyak. Bandung ada, Jogja ada, Surabaya ada, Bali ada, Lombok pun ada, Gili Trawangan ada. Aku tuh main waktu itu di Lombok sama Gili Trawangan. Dan itu bagus banget lapangannya. Sekarang apa Di kesana? pinggir pantai. Bali ada. Ah. Jadi memang itu tuh apa ya? Udah kemana-mana gitu loh. Udah bukan cuma di Jakarta aja. Di Jakarta aja ada 1.000 lebih ya lapangannya. Iya, Wow. Dan masih ada lagi yang banyak yang baru dibuat. Asli. Benar, Lapangan benar. di mana-mana udah banyak. Jadi orang tuh kayak sekarang punya tanah, kalau dulu buat kontrakan kayak Iya. sekarang mendingan Iya. lapangan padel. Benar. Setuju, Sampai setuju. ada lapangan padel yang di Cilandak itu kan, sampai orang depan rumahnya itu ngomong gini, "Jangan parkir depan rumah saya ya." Sampai begitu. Saking Karena saking ramenya banyak, ya. Saking ramenya, Ramenya heeh. tuh. Oh, berarti kalau kita sewa lapangan padel juga gak bisa langsung ya? Gak Saking bisa. penuhnya. Jadi Nggak semua ada aplikasinya ya. Ya, aplikasi nggak bisa tuh kayak kita mau main, besok mau main pedal ya, kita booking nggak bisa tuh. Nggak Gak bisa. bisa. Berapa lama? Ada sebulan, Ada. ada 2 minggu. Sumpah, Ya, sumpah kayak war tiket konser Kak. benar. Kalau itu benar, kalau itu gue benar. Sumpah. Itu Demi apapun. kadang-kadang kita tuh sampai udah yang kerja sama orang-orang, besok gue bulan depan minta sih, gak usah gitu deh, pelatih ajahan. Pelatih tuh bisa ada nunggu 2 bulan, ada nunggu sebulan. Wow. Astaga. Sumpah Kak. Bener, ini War beneran. tiket kita, wih ada kosong nih. Jadi kadang-kadang lagi ngeliat aplikasi, apa aplikasi kita? Courtside ya? Courtside. Apa ya Nanti sebutnya? malah kita membantu teman-teman kita. Courtside gitu kan. Nah. Misalnya gini, weh gila nih lapangan kosong. Itu benar-benar yang langsung buru-buruan transfer, buru-buruan. Ini gue udah transfer ya, ini udah begitu. Heeh. Bener Kak, jadi udah nggak banyak bisa aplikasi. datang, bukan datang terus gue mau main Iya. pedal. Nggak bisa. Nggak bisa bener kayak war tiket. Kalau nggak Kak. Hamin 1 jam gitu nggak bisa. Nggak bisa. Sangat-sangat nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak Oh my bisa. God. Sumpah. Terus, itu penuh tiap hari, maksudnya dari jam-jam sibuk pun. Kak, ada yang 24 jam ya Kak. Jangan sedih. Sumpah. Serius. Itu malam-malam juga main padel. Main. Anakku tuh bulan puasa kemarin sahurnya tuh di luar di lapangan padel. Bener Kak. Terus, iya. Terus nanti kalau Jumat Sabtu Minggu tuh ada malam juga. Olahraga banget itu. Itu terus sampai aku bilang gini, ya nggak apa-apa sih ya daripada pergi ke tempat lain, mendingan Olahraga ya. olahraga gitu kan. Hmm. Dan Tuhan, tapi memang di lapangan padel tuh vibe-nya beda sih ya. Fun ya, fun ya. Fun. Parah. Karena kita bisa ketemu orang dalam setiap waktu yang gini deh. Game misalnya aku main sama Jihan dari jam 7 sampai jam 9, 2 jam kan. Itu orangnya beda. Nanti dari jam 9 sampai jam 11 itu orangnya beda lagi. Jadi begitu banyak ya phone book kita dapat. WA lo berapa gitu kan. Pasang Beneran, 8 berapa? Iya benar. Dan itu memang 08. untuk social life oke ya. Oh, Asli. sosial life. Jadi nggak harus kita main dengan komunitas kita atau geng kita Enggak, ya. Enggak. Yang penting ya lu datang aja, pasti ada teman main lah di sana ya. Yang Betul. penting punya aplikasinya. Punya Sumpah, apa? Kak, kalau dari aku sisi komunitasnya, aku sih paling komunitas ya. Oke. Sebenarnya komunitas Gak ya. apa-apa ya, kita perlu tahu juga. Karena katanya saking banyaknya lapangan ini juga komunitasnya juga banyak banget ya. banget. Jehan sendiri ya tadi kayak boleh cerita juga kenapa akhirnya kepikiran akhirnya gue perlu deh buat komunitas tuh, apa merasa ada ladang-ladang bisnis dari sini gitu? Ya mungkin karena menurut aku mungkin karena basic ekonomi juga ya. Aku lihat Cuan ya, cuan. Iya, aku lihat kayak peluang bisnis besar sekali untungnya. Kayak gitu. Aku lihat di harga lapangan segini, patungannya segini, kayak katakan lapangan 800, patungan 180 katakan gitu. Wah, 1,4 lapangan 800, oke 600.000 nih didapat dalam 2 jam itu. Ya. Kayak orang ngemis dari paginya sampai malam, gocap belum tentu kan. Iya. Ini 600 dalam 2 jam kan kayak gitu. Kayak wah, kayak gampang banget kayak nyari, dan cari orang yang mau mainnya pun gampang juga gitu. Karena aku bilang tadi, karena kita ngeluar tiket konser dan kakak untuk dapetin lapangan kan susah ya. Jadi kayak misalnya kita random mau main, kita gabung komunitas orang. Oh ada nih jam 3 gitu. Ya udah, jadi
orang tuh bakal gampang banget kita nyari orang yang bakal main tuh gampang banget. Dan tidak ada kata tidak laku. Sem- Full. Yang tadi aku bilang aku booking misalnya main di Juli nih, aku ngebuknya di bulan Juni 1 bulan gitu. Mei akhir. Iya bener Kak. Gila sih itu hanya untuk lapangan ya. Iya. Iya. Belum lagi kalau dia pakai pelatih dan segala macem ya. Iya. Hmm. Iya. Gila sih. Iya. Sumpah. Jadi Dan memang benar padel ini benar-benar olahraga yang apa ya? Mungkin sebagian orang mungkin FOMO. Mungkin sebagian orang menganggap lifestyle. Tapi memang ini olahraga yang benar-benar apa ya? Fun. Capeknya dapet, keringetnya dapet gitu loh. Bisnisnya Bisnisnya dapet. Juga Iya. pertemanannya dapet Iya. gitu ya. Iya, pertemanan banyak banget. 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 Banyak dari olahraga lain tuh misalnya golf, basket, Iya. banyak yang mau main pedal, Iya. banyak yang pindah ke pedal. Anak-anak tenis aja sekarang ada di padel Ih, semua. Karena networknya lebih luas ya di padel. Padel tuh mau mulai dari pengusaha sampai ya pokoknya ada semua di situ. Influencer, artis dan kawan-kawan semua di situ ada. Apalagi kalau udah para influencer. Influencer aja ada kok yang bikin Komunitas. Komunitas Itu, dia iya. kan ada. ada bikin komunitas dia Mm-mm. Wow. ada. Bisnis. Cuman Keren Kak, ya. penasaran. Iya. Apa kita bikin komunitas juga? Bisnis kan. Benar. Jadi semua tuh ngeliatnya dari situ terus kayak raket juga kan. Tergantung kita juga sih sebenarnya Masing-masing. masing-masing. Range-nya itu tadi ya, dari seri. Ada Tadi sebenarnya tunggu, Jehan bawa raket ya? Ada Coba. semua. Boleh di ini nggak Han? Tolong kita. Akang Lintar dibantu. Iya, iya. Boleh nggak apa-apa ya izin di. Nggak Ya, apa-apa. Sama bolanya boleh nggak Han? Boleh ada di tas juga. Oh ini. Ah, Raket ini padel. dia, ya. Kita belum pernah lihat ya Belum. lo ya. Iya. Kita lihatnya cuma di sosmed aja. Apa bedanya raket padel sama raket tenis? Kalau tenis itu ada senarnya kak. Kalau ini kan gak ada kan jelasin bolong-bolong ya. Iya. Dan kedua dia kalau tenis kalau gimana ya? Pasti mau bilang bolanya sama. Iya. Iya. Sama. Enggak, beratnya beda. Lebih Ya, Ringan lebih, apa dia lebih lebih kecil kak. Masa sih? Iya, lebih berat apa lebih ringan? lebih berat kalau aku bilang daripada bola tenis kan. Tapi lebih kecil ya? Lebih kecil. Jadi alasannya jadi ketika dipukul bolanya mantulnya agak lebih lambat. Jadi beda sama tenis kan cepet banget tuh. Itu sih kalau menurut yang aku tahu sih. Oh, sepengetahuan Jihan gitu ya. Mungkin juga karena kalau kayak padel kan lapangannya kecil ya, jadi menyesuaikan bolanya supaya agak geraknya lebih lambat ya. Karena kan kalau pukulan pasti hampir sama. Kak, kalau kakak lihat yang permainan di luar negeri itu sampai keluar lapangan Ah. boleh kak. Oh Itu. gitu. Boleh. Yang penting balik ke net temennya. Yang penting itu. Beneran. Maksudnya jadi kalau itu bola keluar Jadi lapangan Jadi kan ini lapangan dua gini kan, terus kayak ada pintunya dua gitu kan. Kita boleh keluar gitu. Balikin bola. Boleh. Boleh. Intinya mantul dulu di misalnya kita mukul di mantul di lawan di smash nih. Boleh keluar kita keluar dong. Capek ya. Tapi Iya. Kak capek beneran. Capek. Capek banget. wow. Terus Tapi apalagi nagih. banget. Iya dong. banget nagih banget. Sumpah, karena seru Nagih banget. Oh, gitu. Dan aku udah menemukan serunya soalnya. Ini bukan raketan anak-anak ya. Bukan raket nyamuk ya. Bukan bukan juga gitu ya. Iya sih kalau dari raketnya pasti memang jelas beda banget ya. Iya. Kalau untuk pemula, apa yang harus dibeli? Nyewa aja dulu. Oh, Di- sewa di Bisa, lapangan ada, di lapangan ada. biasanya ada. Aku jujur ya, aku tuh punya raket padel itu baru kemarin beli. Sisanya bekas anak aku, ya kan, bekas anak aku. Terus udah itu dikasih temen aku. Nah terakhir aku baru beli dan itu juga harganya under 1 juta kok punya aku. Tapi nyaman dipakainya. Nyaman. Heeh. Wow. Itu Kalau yang ada paling mahal tuh berapa harganya? ada yang punyanya Lamborghini itu Iya, berapa tuh? 99. 99 juta ya? Heeh. Iya, 90? 9 juta. Coba Tapi kakak bayangin. Lamborghini. Beda kali ya rasanya karena harga mahal. Aduh, gua sih nggak mau, mending buat yang lain. kemarin mahal-mahal. Kemarin aja di bawah Beda di bawah 1 juta aja gini. Aduh, sayang banget ya, aku beli apa enggak ya? Karena kan maksudnya bukan sesuatu yang aku Kayaknya kita keren deh kalau taruh di depan ya. taruh sini aja nih. Iya nih. Biar kita terpadel-padel. terpadel. Terus ada yang kalau aku tuh memang kalau aku lebih suka yang karbonnya banyak gitu.
Berarti ada yang lebih tipis? Bukan, karbon itu yang di Iya, dalam. iya, berarti ada yang lebih. Ada 3K ya. 3K terus berapa? 12, 18 Ini berapa? gitu. Nah, Han. Aku gak ngerti lagi. Ini Aku langsung beli gitu tau kan. kamu langsung beli? Iya, Iya. aku langsung beli gitu karena beli aja udah. Ini berapa Han harganya? Lumayan ini, Aku Mahal beli. ya? lumayan. Oke. Kan? Kenapa sih? Iya kan? Lumayan. Kenapa? Berapa harganya? Enggak, aku cuma beli nggak pakai cuma deh. Aku beli 2 juta Kak. 2 juta. Tapi kamu mainnya jorok ya. Lihat deh. Diomelin. Iya, bukan apa-apa, sayang barang. Oh. Kalau punya aku tuh ada merek aku tuh nggak terlalu mahal tapi enak aku makainya. Aku punya yang mahal banget ada, yang standar ada, bekas anakku ada. Malahan aku lebih nyaman pakai yang murah. Oh gitu. Iya, jadi sebenarnya bukan masalah merek, sebenarnya kenyamanan mainnya aja kenyamanan, gitu betul. loh. Oh gitu. Kalau aku ya, Di setiap merek tuh beda-beda tau jenis-jenisnya. Ada Wilson yang bentuknya kayak ada kotak. teardrop, Iya, ada tears. Teardrop sama tears sama ya. Aduh, gua bukan yang Bukan. ahlinya lagi. Maksudnya bedanya di mana? Di Bentuknya. bentuknya. Jadi setiap Ini, merek tuh maaf. ada bentuknya. Ya ini nih ininya. Ini lengkungan itu ada. Oh. Jadi keunggulan ada yang enak buat dipakai. Ibaratnya kalau kita nyebutnya ada kan Vibora gitu Vibora. atau Vibora. Cuman kalau anak badminton smash lah. Beda tuh rasanya ya, lebih kenceng. Ya ada keunggulan masing-masing. Tapi kalau kita yang pemula apa aja lah. Iya, Kalau sewa di lapangan berapa raket ini? tergantung. Heeh. Tergantung lapangannya. Tergantung 88 biasa tapi Ada. range-nya dari 50 ya. 50 sampai 150 ya? Iya, 150. Heeh. itu 1 jam. 2 jam. Ah, Sampai ada selesai. juga. Sampai selesai. Sampai selesai. Oke. Precision-nya. Lumayan juga ya. Iya. Kalau sepatunya ada sepatu khusus. Sepatu tenis. Jangan Oh. pakai sepatu running. Heeh, Kenapa? Nanti kesleo. betul. Oh, jadi sepatunya juga. Iya. Kalau sepatu, maksud aku jangan sepatu running yang sekarang kan yang Tinggi. ala-ala Heeh, tinggi-tinggi tinggi-tinggi gitu itu. bawahnya gitu. Jangan. Sepatu olahraga apa aja. Disarankan sepatu tenis. Tapi kalau pakai sepatu biasa sih nggak masalah. Yang penting apa ya bahasanya nyaman Nyaman, lagi, nyaman, balik lagi nyaman. nyaman. Balik gitu. lagi di nyaman betul. Kalau bajunya? Ini kan. Karena Menarik. rata-rata yang padel Kayak dia itu, deh. yang Olahraga. padel itu ya, itu outfitnya keren-keren Yang banget. penting tuh Nah. outfit. Betul. Untuk Tenang, di sayang. Instagram. Di tok tokonya tersedia kok. Gue enggak, kalau gue baju biasa aja ya. Enggak tahu sih itu. Oh iya ya. Kakak yang ini saya. Aku tuh biasanya sangat kalau biasa aku soalnya. sih sangat biasa. Gue pakai celana pendek sama kaos aja biasanya. Dan biasanya Sama cewek saya. yang lebih ribet ya. Kalau aku tuh olahraga nggak bisa pakai sesuatu yang tertutup. Apalagi yang mengeluarkan keringat banyak aku nggak bisa. Ya kan? Jadi kalau aku sih kalau tipikal bukan yang ya biasa aja sih. Baju mau beli di mana aja, mau murah tapi bagus gitu. Kalau aku murah tapi banyak. Kalau jadi bukan sesuatu yang harus beli yang mahal bermerek yang enggak lah. Enggak, aku enggak kayak gitu orangnya. Jadi senyamannya aja. Senyamannya aja. Ya biarin aja orang mau pakai bagus-bagus. Aku nyamannya ini, aku belinya ini gitu loh. Betul. Kalau Mas Jihan gimana? Kalau cowok biasa. Lebih simpel ya cowok Iya, ya. tapi ada juga ya yang Ada. fashion show ya, Iya, cowok-cowok ya ada. banyak Kak. Nyari jodoh Jadi kali. kayak agak Ini menarik. Lanjut Kak. gimana? ada yang cari jodoh. Lu Ternyata padel ini nggak cuman olahraga. Maksudnya kan biasanya yang olahraga, Kan gue bilang social life. biasanya yang lari itu bisa mendapatkan jodoh. Ternyata di padel juga bisa dapat jodoh. Bukan lagi. Gimana itu caranya? Untuk kaum jomblo mungkin mau denger. Kita nggak jomblo lagi, salah lagi nanti kalau gue yang jawab. Iya kan? kayaknya Lintar ngedengernya serius banget. Kan? Iya. Sangat bermanfaat. Iya, iya. Jadi maksudnya tuh ketemu jodohnya pas karena sama-sama di Iya waktu Kak, itu kan sejuta umat di situ, Betul. maksudnya banyak Mhm. orang. Terus ya sebenarnya kan balik lagi kita olahraga niatnya apa gitu kan. Ya ada yang niatnya memang Cari ada jodoh. yang memang olahraga, Iya. ada yang memang apa kan ada gitu kan. Ya mungkin ketika ketemu di lapangan terus pandangan pertama deg-degan gitu ya. Pokannya keren, outfitnya mendukung ya. betul. Iya sih. Tapi asal jangan laki orang. Garis bawah ya. Tapi masa nggak sih ada cerita orang yang sengaja main padel itu mau cari jodoh? Lah labrak-labrakan aja ada di lapangan. Masa? Wow. Oke, kita sudahi ya pembicaraan itu. Oke. Nanti kita bicarakan itu di luar ya. Ntar ada Menarik ini. gibahannya. Han, kalau misalnya di komunitas nih ya, sejauh Jahan berarti mulai buat komunitas udah berapa bulan? 6 bulan ya. 6 bulan. Nah, itu mayoritas tuh mereka yang mau serius atau sebenarnya sekedar ya itu ya Serius. validasi. Maksudnya mau ikut komunitas itu
dan main padel ini hanya sekedar validasi FOMO itu, atau memang ada niatan gue harus serius olahraga serius. Kalau kita mah serius ya? Serius. Cuman kalau main presentasi, ya kayaknya yang tadi sebelah kirinya deh. Yang fun-fun aja ya. Jadi ada yang datang itu nggak merasa butuh pakai coaching, pokoknya tepok aja gitu. Jadi gini Kak, kalau aku tuh ada beberapa, memang tidak banyak klub pedal yang aku ikutin. Ada beberapa aja. Nah, nanti kalau misalnya main sama pedal pop, ini pedal pop kita lihat nih, misalnya lo bikinnya 1,5, 20 atau intense. Nah itu tuh biasanya kalau 10 newbie, ada kata-kata newbie sama all level. Nah itu tuh yang newbie yang baru pertama kali banyak di situ. Nah nanti kalau 1,5 kan misalnya aku nih cuma 1,5 kan, 1,5 nanti aku cari tuh yang 1,5 yang mana. Nah itu dia baru tuh main benar-benar. Nah nanti yang jago, yang benar-benar yang mukul itu yang intens biasanya. Jadi kita bisa lihat dari aplikasinya tuh di aplikasi udah kelihatan. Jadi ada enak level-levelnya. ya. Jadi kita nggak gabung-gabung. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya kayak Jehan misalnya udah netapin permainan 1,5, berarti ya newbie nggak bisa masuk. Setidaknya itu masih bisa main, kita rally itu jalan. 1,5 tuh nggak jago tapi udah bisa. Ya, udah bisa. Gitu. Udah bisa balik-balikin bola lah. Aturannya pun udah ngerti ibaratnya. Iya. Butuh berapa lama sih orang untuk tadi pengetahuan dasar dari padel ini? Tergantung. Mbak Ira? Saya kan termasuk orang yang agak lemot ya. Jadi 2 bulan saya baru bisa bermain dengan agak baik ya Han. Oke. Agak kan? Agak. Baik banget. Baik banget. Yang membuat gak baiknya adalah tepokannya selalu tepok kena dinding. Kalau aku itu terlalu terburu-buru ya. Karena aku kayak penilaian. Iya, kenapa jadi? Ya itu. Versinya Mbak Ira. Kalau aku tuh terlalu terburu-buru. Jadi sebenarnya kalau di padel itu kan gini. Kalau kita main kan, kalau tenis pak gitu kan. Kalau ini tuh kayak di set, agak pelan, diayun, kayak didorong sebenarnya gitu loh. Nah aku tuh kan orangnya nggak sabaran. Terus udah gitu jadi bola belum turun udah main mukul gitu loh. Sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Kan aku juga kemarin ada ngeliat di video, kayak dia maju ke depan langsung emang boleh? Boleh, kayak gitu boleh. Itu vibora. Ya di volley kan, maksudnya masih ke depan. Iya. Iya di volley, ada yang di volley di depan. Jadi kayak dijemput bolanya ditaruh gitu. Oh boleh. Iya boleh. Jadi banyak istilah-istilahnya juga ya. Ada. Aku sih nggak hafal soalnya bahasanya susah. Yang beneran. Tahu vibora doang. Vibora, iya. Vibora doang. Beneran. Vibora tuh yang kayak smash itu tadi. Tapi cobain deh, padel tuh fun banget. Asli gak? Asli. Iya ya. Nggak usah, maksud aku nggak usah beli dulu gitu loh. Coba di lapangan aja. Dulu. Raketnya kan bisa nyewa. Karena besoknya pasti main lagi. Beneran. Iya. Aku tadinya aku tuh selalu bilang sama anakku gini, apa sih olahraga apa sih gitu kan. Terus gitu nggak mau, terus akhirnya suamiku bilang udahlah kita padel yuk kata itu. Udah mulai ikut padel. Pertama kali nyobain pukulan masih tenis abis kan. Akhirnya udah coaching main. Ya sekarang udah mulai lah. Maksudnya udah bisa, feel-nya udah dapet lah gitu. Feel-nya udah dapet. Udah nyaman tuh ya. Tapi dengan tadi kan ada biaya sewa, biaya lapangannya juga yang lagi tinggi-tingginya ya, yang gitu ya. Sepakat gak sih kalau dibilang orang nih, padahal itu kan olahraganya orang kaya. Kaya dong kita. Amin. Amin ya Allah. Iya kan? Amin sangat. Gimana? Kayak menurutku nggak harus orang kaya. Nggak harus orang kaya. Biasanya menengah lah ibaratnya. Jadi menurut aku gini ya, kalau misalnya tergantung kita sih ya. Mahal dari segi apa dulu? Ya kan, mau lihatnya dari sudut pandang yang mana dulu gitu kan. Kalau aku pribadi sih, kan misalnya uang jajan aku cuma 2 juta lah ya misalnya gitu ya. Yang bisa aku pakai untuk olahraga gitu kan. Misalnya, ya kan aku tahu diri ya, berarti 2 juta itu aku cuma bisa pakai misalnya berapa kali gitu loh. Jadi sebenarnya balik ke diri kita lagi aja gitu loh. Mahal murah tuh masing-masing. Masing-masing gitu loh. Kalau Mbak Ira maksudnya sekali main atau sebulan habisin uang berapa untuk main padel? Kalau raket kan pasti nggak hitung ya, karena punya sendiri ya. Berapa ya, paling sejuta juga ya, tergantung mood aja sih sebenarnya. Iya, kalau kita lagi pengen main kan kadang bisa seminggu 2 kali, seminggu sekali. Kemarin lagi gila-gilanya tuh ya. Berapa itu paling banyak gila-gilanya tuh? Setiap minggu? Sejuta
sejuta lah. Sejuta, Sejuta lah, sejuta. seminggu. Itu udah diomelin Sejuta sih seminggu. sebenarnya. Sejuta Gak sejuta seminggu juga. Iya, Iya kan, sejuta tuh ya sebulan lah. sebulan Heeh. ya. Sebenarnya gini loh, kita tuh mungkin terlihat wah, mungkin terlihat mewah, tapi kan sebenarnya balik ke diri kita lagi gitu loh. Memilihnya misalnya kayak oh ini kan di klub itu macam-macam harga ya. Heeh. Kayak Jehan misalnya 180. Terus ada main misalnya di mana lo bisa? Pedal di Pondok Indah. Pondok Indah kan. Pondok itu kan di Pondok Indah. Karena sewa lapangan segitu mainnya 180 misalnya. Nah, ada yang main lagi di lapangan yang agak mahal nih, yang 600.000 1 jam. Berarti harga kita mainnya itu bisa sampai 250 sampai 200. Di atas sampai 300 juga ada ya, gitu. Jadi kan tinggal kita milih, misalnya kita yang tadi di itu si Club itu kan tinggal kita lihat gitu kan. Oh, ini ada yang harga 110, ya udah gue main di sini gitu. Misalnya ini harga 170, oh gue main di sini gitu loh. Jadi tergantung kitanya mau milih kita mana. Iya. Karena lapangannya juga banyak, mudah dijangkau, ya tinggal pilih ya yang sesuai budget yang mana ya. Gitu. Nah tadi kan bilang lapangannya ada yang 180, ada yang 600. Bedanya tuh Enggak, itu main kalau kita gabungan. Oke. Kalau sewa lapangan tuh biasanya range-nya dari 350 sampai 600. Nah itu bedanya apa? Lapangan? Bedanya fasilitas. Fasilitas. Bedanya tempatnya bagus gitu kan. View-nya bagus. Tahu nggak? Sekarang lapangan padel itu udah benar-benar ada yang kayak resort tahu. Bener Kak, di Lombok itu di pinggir pantai dan lo main melihat laut. Keren banget Kak. Banget, Lihat keren senja. Di Gili Trawangan tuh Udahannya tuh kayak ada pijat refleksinya juga, jangan-jangan tuh. ada di sebagian tempat ya. Ada kayaknya. Mandi air panas, air dingin. Terus benar-benar yang apa ya? Kamar mandinya yang bagus. Jadi gini, dengan harga yang mahal dia ngasih misalnya free Service-nya refill, ya. Terus udah gitu ada anduk dinginnya, ada apanya gitu. Kalau yang harga standar ya berarti lah standar gitu loh. Kan makanya aku bilang sebenarnya padel itu sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi biasanya ada masing-masing. Misalnya 180 kayak aku pakai fotografer. 180 belum pakai fotografer dong. Aku Diomelin pakai. Mbak Ira. Oh, kamu udah pakai ya? Gimana sih? Gak ngasih tahu. Jadi aku aja tuh kadang-kadang gara-gara itu kadang-kadang aku nyewa fotografer kita ya. Iya, Nyewa fotografer. Sekarang tuh buat kayaknya foto memang aja. banyak sih ya rata-rata olahraga tuh yang nyewa-nyewa fotografer gitu ya. Iya. Dan itu juga jadi salah satu poin plus di komunitas, itu. Iya. Karena ya itu tadi daripada dia pakai HP yang mungkin kualitasnya Iya. kurang gitu ya dan mengganggu. Iya. Siapa nih mau foto? Enggak, gue mau main gitu. Akhirnya dengan ada fotografer dengan kualitas bagus ya. Jadi itu memang sekarang jadi kayak usaha menjanjikan juga sih lu. Iya. Kan? Loh, teman-teman aku tuh banyak teman-teman wartawan malah fotografer kok. Lo mau foto enggak? Iya. Terus satu lapangan berapa? Aku bilang. Satu lapangan 1 jam tuh 300 sampai 400. Dan itu hanya file doang kan ya Mbak ya? File doang. Wow. Dikali. Menjanjikan luar biasa. Kalau sampai berjam-jam sehari. Tapi rata-rata sih 2 jam ini ya. 2 jam. Udah capek banget itu ya. 2 jam 8 orang itu udah capek. Aku kadang-kadang 2 jam itu gantiin dong gitu ya. Balik lagi masing-masing. Balik lagi masing-masing. Terus aku mau ini kan pasti sehatnya pastilah ya namanya. Walaupun ini fun tapi tetap ada sisi olahraganya, jadi kan sehat. Benefit lainnya kan kebanyakan orang dari olahraga tuh pengennya kurus. Kalau abis main padel makannya nasi padangnya juga nggak kurus lah ya. Balik lagi di masing-masing. Iya loh Kak, maksud aku gini, mungkin kalau secara nih ya, aku kan tadinya besar, sekarang aku kecil gitu. Memang satu-satunya yang kecil segini, satu-satunya yang bikin kita kurus itu sebenarnya memang cuma makan sama olahraga, gitu loh. Dan itu tuh harus balance ya, nggak mungkin olahraganya iya, makannya nggak Tapi dijaga. sebenarnya kalau kita olahraga pengen kurus itu pasti stres. Jadi nggak mendingan usah menikmati ya. dipikirin, Jadi kalau kita olahraga tuh kurus tuh adalah bonusnya. Kayak diet, coba deh diet. Tapi lu pikirin, pasti stres, pasti nggak kurus. Tapi kalau memang kita mulai mengatur pola makan, udah mulai makannya rapi, udah mulai apa, pasti nanti kurus dengan sendirinya. Gitu. Kalau menurut aku gitu. Jadi jangan langsung berpikiran ini main padelnya capek, tepuk sana tepuk sini lari-lari. Kayaknya gue cocok kurus nih biar bisa kurus. Jadi nggak gitu juga konsepnya. Kalau aku sih nggak kurus. Karena tiap habis main padel pasti kita ngumpul makan ya. Iya. Betul. Bener, Kak
sekarang kan di klub juga ada gitu. Misalnya nih ya, misalnya kita main di Pedal Pro ya misalnya. Terus ditambah plus warkop karena ada gitu loh. Jadi ngumpul-ngumpulnya ada gitu loh. Jadi kayak benar-benar membuka peluang usaha lainnya gitu ya. Iya. Luar biasa ya, keren juga sih idenya ya. Iya. Jadi nggak harus 9 to 5 hours di kantor. Jadi gitu pedal tuh ya, padel tuh tukang sablon seneng, tukang parkir seneng, tukang jajanan seneng, tukang seneng, Tukang komuni. Tukang foto seneng. air mineral, maaf, endorse, ya kan air mineral. Iya. Pokoknya banyak hal yang sebenarnya membantu UMKM orang-orang sekitarnya gitu. ya termasuk dengan ide-ide yang kayak Jehan membuat komunitas itu kan Iya, ya, iya. gitu kan. Padahal tadinya cuma main biasa ya Han ya. Lama-lama lari main ngeliatin orang kok kayaknya ada cuan nih ya yang bisa gua masuk gitu kan, menguntungkan. Keren loh dia nggak cuma jadi sarjana ekonomi tapi dia melihat peluang ekonomi. Dipraktekkan, Kak. Dipraktekkan di dunia. Oke. Nah sebenarnya nah kemarin ini kan juga rame soal si olahraga ini kemudian seiring dengan fenomena ini kemudian dipajakin nih. Nah ini sebagai pemilik komunitas dan Aku pemain gimana nih? Kakak dulu apa aku dulu? Kamu aja. Kan udah dibilang lo jawaban serius, gue jawaban yang main-main. Salah aja. Oke. Jadi tanggapannya soal pajak. Iya, kan kemarin dari Pemprov ya ada dari dikenain 10%. Pemprov ya 10% karena dianggap bagian dari hiburan ya, pajak hiburan. Kalau menurutku kalau dibilang kecewa kayaknya iya kayak mungkin bisa dikatakan kecewa iyalah karena kita mau olahraga balik lagi normatifnya kayak kita mau olahraga ternyata sesuatu yang lagi rame-rame dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dinaikkan 10% kan. Tahu aja deh loka ya. Jadi kayak oke gitu. Jadi pemerintah mencari peluangnya adalah oke ini lagi rame nih. Kita 10% aja lah dengan dalih-dalih dia dengan kenain hiburan gitu. Menurutku kecewa ada sedikit kecewa lah. Cuman kalau berpengaruh banget kayaknya enggak juga. Berpengaruh banget enggak juga. kayaknya. Tapi kalaupun mungkin pada akhirnya ada pajak tapi ada benefit yang diterima sih. Benefitnya apa? Ya misalnya mungkin dibukakan lapangan pedal yang gratis segala macam. Nggak gitu, mungkin. Enggak ya? Mungkin sangat tidak mungkin. Jadi kalau menurut aku gini loh. Gue agak takut nih kalau ngomongnya. Iya terus serius kayaknya. Kan tadi udah kita ketawa-ketawa. Iya. Sebenarnya bijaksananya. Kenapa nggak dari awal regulasi itu dibuat? Ya kan? Golf juga termasuk olahraga entertain kok. Golf juga termasuk olahraga yang mahal, ya kan? Kayak misalnya, kenapa cuma padel yang dapat 10%? Sebenarnya ada beberapa olahraga lagi ya. Cuman di masyarakat tuh mengarahnya ke pedal karena lagi ramainya booming, lagi booming benar. Ya, maksud aku gini loh. Seharusnya regulasi di awal ketika pembangunan lapangan pedal itu kan dia seharusnya udah tahu ya maksudnya. Kenapa 10% itu dari penghasilan kan udah ada, kita tetap bayar pajak kok ya, tiap bayar nyewa lapangan kita bayar pajak. Nah maksud aku mau ditambahin lagi untuk sisi entertainnya tuh maksud aku ya sudahlah Pak, orang maksudnya ini kan olahraga ya maksudku, ya udah 10% itu untuk apa gitu loh. Iya harus dijelaskan dulu maksud dan tujuannya itu 10%-nya untuk apa. Enggak gini loh, aku tuh berharap pemerintah tuh oke, lu mau mengeluarkan regulasi apapun silakan, tapi tolong diperjelas gitu loh. Jangan ketika dar gitu kan. Tapi tes doang nih. Misalnya nih, oh nih gue keluarin dulu nih kata-kata 10%. Ini gimana nih? Bawah nih, respon testing the nih. water ya. Terus gitu. Oh, gini. Oh, oke nih. Oke, gitu kan. Oh iya. Maksud aku jangan kayak gitu loh. Oke, kalau misalnya 10% itu ada untuk kemajuan daripada olahraga padel. Misalnya dari 10% itu misalnya sebagian dipakai ke pemerintah dan sebagian lagi untuk pembinaan atlet. Ya. Gue setuju. Gue setuju. Tapi kalau misalnya 10% kan maaf nih PC ya, gue nggak ikut-ikutan sebenarnya. Cuma ini hati nurani gue. Kita pun sekarang nggak pernah tahu pajak itu kemana kan. Nah sekarang maksud aku gini, oke lah lo kasih gue 10%, kita bayar nih 10%. Tapi dari duit itu untuk pembinaan atlet-atlet, ya kan? Nggak apa-apa.
gitu loh. Karena memang kebanyakan mereka yang bertanding membawa nama Indonesia misalnya keluar negeri yang aku tahu ya modal sendiri masih gitu loh. Jadi intinya harus tahu tujuan dan maksudnya 10% itu. Ini 10%-nya apa? Pajak entertainment masuknya kemana dan buat apa gitu loh. Jadi jangan semena-mena naikin 10 gitu. Tapi kita nggak tahu tujuan dan maksudnya. Ya artinya apa, harus gitu. harus ada ya intinya publik tuh perlu tahu ya dengan pajak segitu itu kan nggak dari satu tempat doang ya, dari banyak tempat. Kalau gitu misalnya mereka tidak mau publik tahu, kan. ya lu diem-diem aja. Iya. Gitu loh. Ini memang kalau memang mau nih, oke, nih padahal kan udah banyak banget ya. Iya. Yang jago tuh keren-keren loh mainnya. Maksud gue ya udah, Indonesia didik deh, Iya dibina. Atlet-atletnya. dibina gitu loh. Jadi cabur serius ya. Cabur Iya, serius betul. gitu loh. Jadi kayak bulu tangkis kayak apa. Kadang kayak kalau ngomongin olahraga di Indonesia, sebenarnya banyak yang dianaktirikan. Padahal mereka mau nama harum bangsa. Gitu. Ya mungkin sebagian atlet merasa kebanggaan tersendiri sudah memenangkan sebuah piala. Tapi kadang-kadang regulasi di atas, kadang-kadang dari organisasinya itu kadang-kadang tidak menguntungkan untuk para atletnya. Gitu. Di part itu sih ya kita kadang-kadang bisa melihat ya, kemarin juga kan ada yang sempat ramai yang berkeluh kesah atlet mantan atlet atau masih atlet ya sekarang yang tuh. Ya itu di part itu kita berharap bisa ngundang yang pihak terkait ya untuk menjelaskan itu. Nah ya. maksud aku gini loh, maksud aku kalau memang kan sekarang anak muda Indonesia itu yang namanya olahraga itu bukan sebagai hobi atau bukan sebagai hal-hal yang lucu-lucuan lagi gitu. Mereka memang benar-benar serius. Maksudku, ayo dong kita sama-sama nih anak-anak, ya kan? Ya. Ayo kita sama-sama bangun ini semua untuk dapat piala, dapat apa. Gue tuh banyak banget teman gue tuh atlet banyak banget mereka yang kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang mau makan pun kadang-kadang ada yang susah gitu kan, mantan-mantan atlet itu. Maksudku kalau misalnya lebih diseriusin lagi gitu loh, maksudnya lebih diseriusin lagi untuk memikirkan ke depannya bagaimana, mungkin nggak kalah kok Indonesia. Buktinya ya walaupun kemarin bola kita setengahnya warga negara Indonesia juga kan, tapi kan bisa sebenarnya gitu loh. Cuma maaf nih sekali lagi, jangan ini lagi ya. Maksud aku gini loh, maksud aku kenapa sih Indonesia itu semua tuh mesti setengah-setengah gitu, ya kan? Padahal untuk mengharumkan nama itu orang tuh kadang usahanya nggak setengah lebih dari 100% Gini loh, gitu maksud aku ya sekarang mulailah kita ini kan kita ngomongin padel kan. Padel nih mulai dari baru-barunya nih lagi mau, maksudnya di hype-hype-nya mulai dicari nih atlet-atlet yang bibit-bibit yang benar-benar bagus, benar-benar ya mulai diseriusin lah. Jadi bukan hanya ambil fun-nya doang, tapi ada memang kita persiapkan ya kayak tadi aku bilang untuk cabur yang lebih serius gitu ya. Dibuatkan turnamennya, kompetisinya. Dan yang menurut aku tadi kayak sempat ngobrol juga di belakang sama Jihan, melibatkan orang-orang yang memang benar-benar anak-anak gitu, anak-anak bukan yang maksudnya punya latar belakang tertentu gitu ya Mbak ya. Jadi memang benar-benar yang dari klub-klub itu diambil, yang dijaring gitu untuk dididik lebih serius lagi gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan sih nanti Ya, pemerintah lebih melek lagi. para pemangku kebijakan nonton podcast kita ya. Iya. Iya betul. Siapa tahu jadi bisa anak-anak yang memang punya kemampuan di bidang itu dilatih lebih serius dan Memang benar-benar gak cuma di padel sih sebenarnya, di seluruh olahraga. Benar. Di seluruh olahraga tuh pasti banyak banget bibit-bibitnya ya lu. Jadi harus lebih melek lagi pemerintah. Terakhir nih karena kita udah banyak ngobrol-ngobrol ya, nanti kita pengennya sih sebenarnya mau dipraktekin langsung tapi nggak mungkin ya nanti Nggak mungkin nanti kena ada kamera ya, tapi seenggaknya kita udah ngeliat langsung tadi raketnya, bolanya, pada pemilik komunitas, pemainnya gitu. Nah pertanyaan terakhir kita buat yang kayak orang awam kayak aku nih, apa yang yang pengen nyoba padel tapi kok yang bisa nggak ya kira-kira apa nih tipsnya buat aku biar gak dianggap validasi banget gitu nyobain olahraga ini, biar nggak dianggap FOMO. Demi FOMO. Aku FOMO awalnya karena aku lihat semua orang main, aku main dah gitu kan. Gitu. Perlulah satu konten gitu ya. Ya, akhirnya banyak kontenku kan akhirnya. Tapi kalau FOMO buat kesehatan mah nggak masalah. Iya, itu setuju masalah. banget. Aku setuju. Jadi kalau menurut aku tidak ada kata tidak bisa. Aku tuh selalu sama semua juga selalu aku ngomong gitu. Tidak ada kata tidak bisa. Yang ada nggak mau gitu loh. Jadi coba aja dulu gitu loh. Iya. Coba aja dulu.
Kalau kita nggak coba nggak bakal tahu sama Nggak bakalan sekali. tahu sama sekali. Kita harus cebur dulu, baru kita tahu. Nanti kamu bikin yang newbie kan? Iya. Coba deh. Nanti aplikasi di download dulu ya. Nanti aplikasi download, nanti cari pedal pop. Kita coba gabung komunitas. Boleh. Tapi kalau ada nggak sih nggak gabung komunitas gitu, tapi dia ikut main gitu langsung bisa? Kalau di aplikasi kan nggak bisa, harus lewat aplikasi kita main. Kecuali kita nyewa lapangan, kita main sendiri. Misalnya kita berempat nih nyewa lapangan, kita main sendiri bisa. Tapi kalau di aplikasi kan harus Otomatis gitu kan. otomatis ya. Dan tapi kalau misalnya kayak kita nyewa lapangan sendiri juga itu nggak mudah dapatnya ya. Sekarang ini. Asli kan kayak war tiket konser. Iya, war tiket konser itu beneran. Jadi bisa aja kalau kita pengen booking ini baru dapatnya ntar tahun baru lagi ya. Enggak juga sih. Terlalu Enggak separah itu. berlebihan. Udah takutnya udah keburu muncul olahraga yang baru iya. lagi kan. Udah ada lagi. Oh, udah ada sinyal-sinyalnya. Pickleball. Pickleball. Itu kayak apa lagi tuh? Hampir sama juga kayak gini, cuman Tapi dia nggak ada bolanya- dindingnya. Bolanya bola plastik. Bola Gitu ya. plastik, Aku nggak terus tahu sih ini- secara jenis bahan. Ininya bentuknya kotak gitu. Iya. Tapi udah ada yang mulai main. Ada. Udah ada. Keren Cuman sih belum ya. se-booming padel ini juga mungkin. Tapi satu hal yang kita bisa ambil positifnya juga setelah pandemi itu emang orang tuh makin ngerti Cinta Bang. kesehatan. Iya. Betul. Makin peduli. Nggak peduli deh tujuannya, maksudnya di latar belakang ini apa, tapi semangatnya ada satu olahraga untuk sehat. Tapi gitu. jujur ya, aku kan olahraga banget ya orangnya. Si paling olahraga. Paling olahraga lah pokoknya sepaling cabor. Memang kalau kita nih mau awet muda sebenarnya hal terpenting adalah olahraga. Dan lu memang akan sehat, lahir batin lu sehat kalau lu olahraga. Setuju. Gak cuman fisik tapi mental juga. Gue 48 tahun. Tuh. Wow, Tapi masih cantik ya. Tuh. masih kelihatan. Gue 48 tahun. Kayak Dan gue memang 47. setiap hari 47,5. Ini lagi manis-manisnya loh tadi. Tiba-tiba 47,5 langsung jutek lagi kan. Pelotot. Jadi memang setiap hari tuh olahraga gitu loh. Pagi apapun itu ya Mbak ya. Memangnya kalau mau Sebenarnya gini deh. milih boleh jalan boleh, Jalan- treadmill boleh. jalan tuh bisa ngurusin badan asal tahu tekniknya. Jadi sebenarnya kurus itu bukan suatu hal yang sehat juga kan. Iya. Proporsional. Proporsional dan yang penting kita sehat. Karena ini lo mindset lo, hati lo semua akan jadi sehat ketika lo olahraga. Gitu. Kalau menurut aku ya, karena aku kan si paling olahraga sama si Sip. paling cabor kan. Seluruh cabor dimainin gitu. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita tahu gitu ya mengenal olahraga itu. Jadi nggak hanya satu doang gitu kan. Merasakan jenis-jenis olahraga yang lain itu kan perlu ya Mbak ya. Jadi batu jalur. Nggak bisa, gue jadi patung yang di depannya aja, ya kan? Itu juga gue udah pasti jatuh, ya kan? Oke, lu kayak kita udah hampir 1 jam ya dan nggak berasa sih memang seasik itu Seseru seperti padel yang memang bikin fun gitu ya. Ternyata kita juga- Padel kita hari ini. Orang akan padel pada waktu. Nah, kita tunggu nih waktu yang tepat untuk kita ikutan padel ya lu ya. Mudah-mudahan nanti waktunya cocok gitu ya, dapat lapangan. Kalaupun susah kita telepon Cihan aja. Iya, gampang. Orang dalam ya, Kak. Aku udah bilang, download aja dulu. Download dulu ya. Download dulu, terus ya gitu. Nanti Cari komunitas komunitas padel pop. padel pop. Nanti udah tinggal masuk di situ, tinggal lihat kelasnya newbie apa-apa. Nanti udah ada. Kadang-kadang dia juga bikin kan, nanti ada pelatihnya. Oh gitu. Jadi lapangan pelatih sama itu ini juga kadang-kadang bikin gitu. Han, jangan lupa kalau Siap. Seru lagi. Seru ya. Beneran seru banget. Nanti kita buat merdeka terpadel-padel. Cakep. Oke deh. Kenapa nggak mereka aja yang Iya. mensponsori kita bikin Nah, turnamen ya? Nah boleh. Nah, Wah, boleh menarik. nanti nih. kita obrolin di belakang biar lebih serius. Iya. Jehan, Mbak Ira makasih banyak Ya. untuk waktunya. Kita yang tadinya ini agak bingung ngeliatin padel hanya di lewat sosmed, sekarang agak wah ini Terinspirasi. kita terinspirasi langsung pengen coba ya. Mudah-mudahan banyak juga manfaat dari obrolan ini bisa diambil teman-teman sahabat-sahabat Merdeka yang pengen tahu olahraga ini dan juga sisi-sisi lain dari si padel ini kenapa menjadi fenomena yang digandrungi banyak orang lah sekarang dan ya. juga jangan berpikiran bahwa olahraga ini mahal. Karena sebenarnya tergantung kitanya juga kok. Bisa memilih Memilih karena kan itu dari itu sudah udah banyak. Terus juga kita nggak perlu beli yang mahal-mahal, kita juga masih bisa nyewa dulu. Yang penting niat aja dulu. sebenarnya. Ya.
betul. Niat itu yang paling mahal kali ya. Iya. Niat itu udah dapat pahala bukan? Terima kasih Jehan, terima kasih Mbak Ira, Mohon sehat-sehat. maaf lahir batin ya Sampai kalau ada ketemu. salah-salah kata. Oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Iya. Sukses terus Iya. ya.